Should be recording now. Nah, jadi ini ada bola. Ini ada bola. Soalnya adalah bola bergerak jatuh bebas. Jadi bukan jatuh bebas ya, sorry. Bola bergerak dan dilemparkan dari ketinggian 1 meter dari lantai dengan kecepatan 10 meter per second. Jika koefisien restitusi adalah 0,5, maka tinggi bola setelah tumbukan pertama dan kedua adalah bla 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 bla. Nah, untuk ini kita langsung aja. Koefisien restitusi kan adalah E sama dengan 0,5 atau setengah deh, biar gampang. Nah, tadi Pak Mayo udah ajarin E sama dengan akar H1 per H0 kan. Nah, ini kasusnya hanya terjadi jika jatuh bebas. Dan soal ini kebetulan bukan jatuh bebas, soal ini ada kecepatan. Jadi otomatis lu pakai rumus ini bakal salah. Sebenarnya rumus E sama dengan bla 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 itu dapatnya dari mana? Nah, gue jelasin. Kan E sama dengan minus V2 aksen minus V1 aksen per V2 minus V1 ya. Nah, anggap aja V2 sama dengan V2 aksen itu lantai ya, sama dengan 0. Maka S sama dengan V1 aksen per minus V1. Ini jangan panik dulu, ini nanti bakal hilang juga minusnya. Nah, sekarang kita gambar. Misalkan ini ada lantai. Ini ada bola. Nah, bola ini dilemparkan dengan kecepatan, jadi ini V0 sama dengan 10 meter per second. Saat dia persis mau tumbuk sama lantai, V-nya berapa? Jadi misalkan VT ya, VT sama berapa? VT ini dicapai dengan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Gravitasi 10 by the way. Dan tinggi adalah 1 meter. Ini H1. H0 sorry. Nah, VT kuadrat kan sama dengan, kita tulis saja V0 kuadrat jadi 100 plus 2 kali 10 jadi 20 kali 1 ya 20. VT kuadrat sama dengan 120. Jadi ini adalah V1. Sedangkan kita lanjut lagi. Ketika misalnya ada ketika itu udah selesai numbuk, maka bola akan memiliki V0 aksen sama dengan bla bla bla. Yang kita ketahui adalah saat di titik tertentu H1 ini adalah VT aksen sebagai 0 karena ini udah paling maksimum. Gue pindahin deh biar ini enak. Sini. Maka kita pakai rumus yang sama. VT aksen kuadrat sama dengan V0 aksen kuadrat. Kali ini minus 2GH. Kenapa minus 2GH? Karena lihat arah geraknya. Kalau V0 kan ke atas, G-nya ke bawah. Jadi minus. 0 sama dengan V0 kuadrat. Jadi ini V0 aksen kuadrat sama dengan 2GH1. Jadi V0 aksen sama dengan akar dari 20 H1. And this becomes V1 aksen. Ya. Maka kita tulis setengah sama, jadi ini E ya. E sama dengan setengah sama dengan V1 aksen, yaitu akar 20 H1
per ini harusnya biasa doang. Jadi VT sama dengan akar 120. Nah ini masih ada minusnya kan. Kalau minusnya ingat aja, VT kan ke arahnya adalah ke bawah, sedangkan V0 aksen ke atas. Jadi bisa dicoret sebenarnya. Jadi minus 120. Akar 120. Kuadratkan dua sisi jadi 1/4 sama dengan 20H1 per 120. Sekarang tinggal cari aja H1 sama berapa. (6/4 meter sama dengan H1. Dan ini ketemu. Sekarang H2. Nah, kalau H2 ini sebenarnya kita bisa ibaratkan lagi nih. Ketika H1 udah ketemu, H2 sekarang. When we have a ball, ini kan dia bakal di titik atas nih. Jadi misalnya ini udah H1. Dia udah di paling atas. Ini artinya V. Ini kita V0 baru ya, V0 sama dengan 0. Dan ini adalah bola di titik sebelum tumbukan. VT sama dengan berapa? Ini kita bisa tulis aja sebagai yang tadi. Cuman kali ini V0 kuadrat sebagai 0. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ya, Sarka? Itu kalau misalnya udah dapat yang sebelumnya, lalu tinggal nyari H1-nya itu bukannya tinggal pakai E sama dengan kuadrat sama dengan H1 per H2. H2 per H1. Ya, harusnya kayak itu, cuman gue mau buktiin aja sebagai precautionary. Jadi kalau misalnya pun salah ya masih ada yang lain. Jadi ini VT sama dengan akar 2GH1. Habis itu ketika danya pas persis keluar, habis itu dia bakal reach another point, misalnya H2. VT aksen sebagai 0. Jadi tulis aja, keep on writing it down, santai aja. Ya. Jadi ini V0 aksen sama dengan akar 2GH2. Jadi yang dikatakan Arka benar, bahwa setelah lu dapat H1 ini tinggal aja masukin ke E sama dengan akar H2 per H1. Jadi ini jadi 1/4 sama dengan ini langsung gua kuadratin ya. Ini udah kuadrat. Sama dengan H2 per 6/4 meter. Jadi tinggal kalikan ke sisi satu lagi. Jadi 6/16, which is 3/8 sama dengan H2. Ya, kelar. Sampai ini aman ya guys? Aman? Oke, aman ya artinya. Jadi rangka-rangkanya untuk nyari H1 gimana? Nyari VT dulu itu gimana? Ya, jadi pokoknya lu harus cari dulu VT sama V1 aksen sama V1 biasa. V1 biasa itu sama dengan ketika dia itu persis mau tumbuk lantai. V1 aksen itu ketika dia udah selesai numbuk lantai, jadi dia putar balik arahnya. Dan afterwards dia bakal mencapai titik H1 paling tinggi. Pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Tergantung sama arahnya.
Jadi basically it's only that yang perlu diperhatiin. Oke, kita mungkin lanjut ke soal ketiga. Mungkin Kenzi mau gak? Is he here? Kenzi? Yang mantul itu ya? Soal 3. Iya, Iya, yang ke tembok mantul. itu kan? Ya, yang mantul. Oke. Karena gue stop Bentar, sharing. pakai iPad dulu ya. Oke. Jadi mungkin gue bahas soalnya dulu. Sebuah bola dengan massa sama dengan 0,5 kg dilemparkan ke tembok untuk kemudian memantul seperti tampak pada gambar di bawah. Bentar, gue share screen deh biar lu pada bisa lihat. Nah ya, kayak ini deh. Sorry, tampak di bawah. Jika tumbukan antara bola dan dinding bersifat lenting sempurna, maka besar perubahan momentum adalah bla 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 bla. Sambil kita nunggu Kenzi. Yes, Kevin. Gue izin share screen ya. Ya, silakan. Nempel. Bagi list rumus dong. Jujur, kalau gue tulis list rumus nanti gue malah bingung sendiri karena ada di there's two itu us. Pamayo punya. Ya, Gimana, dia Pama juga ada sih. Yang dia bikin di GCR. Bagi dong. Di paling di bawahnya. Nggak jadi deh. Sorry bro, I'm tripping. Buat gravitasi sama doang. Oh, list rumus. Gue kayaknya cuma mau minta list rumus doang. Sabar, gue cariin list rumus lu dengeran sama Mr. Kenzi. Baiklah. Screen gue udah kelihatan kan? Aman. Oke, jadi sini kan kayak soalnya tuh dia ada tembok ini. Habis itu ada kayak bola ditembakin ke sini. Terus dia mantul ke atas lagi kan. Nah, terus dia tuh punya sudut. Sini tuh 37 kan? 37. Nah, sini juga sama 37. Nah, kita yang yang kita punya di sini tuh ada massa bola itu 0,5 kilo. Terus kita juga punya yang elastis sempurna, berarti E-nya itu 1. Lenting sempurna E-nya itu 1. Nah, kalau misalkan dia tuh lenting sempurna, dia tuh ketika dia nabrak atau ketika dia mengalami tumbukan, dia tuh nggak ada energi loss gitu. Jadi kayak kalau misalnya energinya sekian, habis dia tumbuk ya tetap sekian. Jadi kalau misalnya di sini gue punya V-nya itu 4 meter per second, nah berarti nanti gue di sini juga punya V-nya itu 4 meter per second. Karena dia tuh lenting sempurna. Nah, terus kita kan disuruh nyari perubahan momentum bola atau impuls. Nah, caranya gimana? Pertama kita kalau misalnya dia itu nggak tegak lurus, kita berarti harus uraiin dulu. Yang pertama kita uraiin dulu Vx sama Vy. Nah, Vx-nya uraiinnya gimana? Kalau Vx dia kan ada di sini. Dan ini kan juga 37 derajat. Berarti kalau X itu kita pakainya cos. Cos 37 itu kan 4/5 kali 4 itu kan 16/5. Tunggu bentar. Nah, habis itu kita juga cari Y-nya yang VY. Itu kita pakai sin karena dia jauh di sini. Yang 37 dikali 4 berarti 3/5 dikali 4 12/5. Ini meter per second, ini meter per second. Nah,
kalau misalnya si X ini dia kan apa namanya? Ketika kita urai di sini juga, dia itu kan bakal sama. Jadi V aksen X itu dia bakal berbanding terbalik sama si Vx. Jadi dia min 16/5. Nah, artinya apa? Kalau misalnya dia terbalik ini, berarti kan sigma Vx-nya itu dia cuman 0 kan. Makanya dia nggak mengalami perubahan di apa namanya, kecepatan secara X. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di Y-nya, reaksi Y, dia justru nambah lagi karena dia arahnya ke atas kan. Dia sama-sama ke atas, makanya dia nambah terus. Tapi kalau misalnya yang X tadi, itu kan yang pertama dia ke kanan, terus dia ke kiri. Makanya dia kayak saling cancel gitu. Dan apalagi kan sudutnya sama, jadi kita nggak usah peduli sudutnya, karena dia udah sama, makanya ketika dia arahnya berlawanan, dia bakal langsung cancel aja. Nah, kita tahu kalau misalnya perubahan momentum itu, perubahan momentum, itu kan sama dengan impuls. Enggak, perubahan momentum itu ya perubahan momentum gitu. Sorry. Nah, jadi kita cuma punya perubahan momentum itu di sumbu Y doang. Caranya itu kita juga bisa rumusnya itu, karena momentum itu kan dia M kali V. Nah, makanya kita punya M-nya setengah. Nah, V-nya itu berapa? V-nya itu ya selisih V yang tadi. Jadi, min 3/2 dikurangin sama 3/2. Maka kita punya setengah dikali min 3/2. Min dikali 6/2. Nah, makanya kita punya perubahannya itu, ini dicoret-coret lagi, berarti jadi 3/2 juga. Sorry, 3,2 maksud gua. Karena dia tuh kalau misalnya perubahan tuh dimutlakin. Oke, sampai sini lu pada paham gak sih? Kalau gue jelasin kayaknya agak kurang paham ya. Paham, Ken. Oke. Ada soal lagi nggak mungkin? 14. 14 yang di simul. Iya. Nah, 20 itu kan 20. Yang terakhir. Oke. 14 sampai 20 kan? Kelamaan kayaknya ya. Kabar. Kalau misalnya 14 gampang sih. Udah cepet aja itulah. Jadi di soal nomor 14 ini kita punya kayak persegi gitu. Dia persegi. Terus dikasih gaya. Pertama sini ada F1. Terus di sini ada F2. Di sini ada F3. Terus di sini ada F4. Dan pusatnya di sini. Nah, sebenarnya ini kita pakai cara cepat aja. Kalau misalkan ada kayak benda kayak gini, terus dia tuh
dikasih gaya yang mengarah ke pusat atau dia menjauhi pusat, kayak F1 sama F3 ini, kita bisa langsung anggap dia tuh 0. Karena apa? Karena ketika diurai, itu kita bakal dapat sin 0. Jadi dia bakal 0. Nah, terus yang kita butuh sekarang apa? Kita punya F2 sama F4. Nah, kalau misalkan si persegi ini tuh sisinya 80 cm, berarti kan si setengah ini kan 40 cm kan? Nah, padahal jarak antara F2 sama ke pusat itu, yang gue warnain biru, ini kan 40 akar 2. Nah, daripada diurai satu-satu, mendingan F2-nya kita pindah aja. Kenapa kita pindah? Karena gaya itu bisa kita pindah ketika kita tuh masih di garis yang sama gitu. Jadi kalau misalnya F2 itu gue pindah ke sini, ini boleh-boleh aja. Dan jaraknya ke pusat tuh jadi apa? Berarti jadi ini. Cuman setengah kali 80. Jadi setengah kali 80. Itu adalah gaya yang bekerja pada torsi yang bekerja pada si kubus ini, pada si persegi ini. Jadi di sini 40 dikali F2, F2-nya itu 20 Newton. Berarti F2-nya itu adalah torsi F2-nya itu adalah 40 kali 20. Nah, itu juga berlaku buat si F4. Karena F4 ini dia nggak menjauhi atau menuju pusat. F4 juga sama, F4-nya itu 16 Newton. Nah, makanya dia itu ditambah, di bawah aja. Jadi torsi totalnya itu ada torsi F2 ditambah torsi F4. Yang F2 tadi kita dapat 40 kali 20 ditambah 16 kali 40. Ini sama ya, ini jaraknya antara gaya sama si pusat. Nah, ini langsung kita kaliin aja. Ini kan berarti 800 tambah 640. Berarti kan 1140 Newton cm. Nah, kalau misalnya mau dijadiin meter juga boleh, jadi 11,4 Newton meter. Itu sama. Sorry. 14. Oh. Oke, lanjut ya. Ini sampai sini paham nggak? Kenapa ini? Yang F1 F3 itu kan cara jelasin di kertasnya gimana? Kayak lu bilang apa? Gimana ya? Sebenarnya agak kompleks sih sebenarnya kalau kita breakdown satu-satu ya. Tapi kalau misalnya gue ditanya kayak gitu, gue bakal bilang aja kayak ketika dikasih gaya di bagian sini tuh yang menuju ke pusat atau dia menjauhi pusat, benda ini tuh nggak bakal muter. Karena ujung-ujungnya nilai sin-nya itu bakal 0. Jadi pengalinya itu bakal 0. Mau dikasih gaya segede apapun dia tetap nggak bakal muter karena tetap dia bakal dikali sama 0. Gitu, paham nggak? Gimana? Jadi kayak misal nih, lu punya benda kan? Anggaplah benda kayak kotak gini. Nah, terus lu kasih gaya benar-benar di tengahnya sini, di pusat. Bendanya bakal muter nggak? Kagak. Nah, makanya karena benda itu nggak bakal muter, jadi kayak kita langsung anggap tuh 0 aja. Kalau yang F1-nya? Kalau yang satunya juga sama. Kalau misalnya lu punya barang kayak gini. Intinya ketika lu kasih gaya yang menuju pusat dan menjauhi pusat, dia nggak bakal muter. Iya. Kalau misalnya gue kasih gaya di sini juga dia nggak bakal muter. Iya benar. Di sini juga sama aja. Benar. Jadi kayak dia tuh nggak bakal pengaruh, jadi bakal langsung jadi 0 aja. Iya benar. Langsung kita cuekin. Right, thank you. Oke, berarti lanjut ke 20 ya. 20 ini akhirnya agak susah ya. Seorang anak naik tangga. Oke. Jadi pertama gue punya tangga di sini. Tangganya itu tangganya itu
5 meter karena di sini itu ada 4 meter, terus di sini 3 meter. 5 meter yang sudah tulis lah. Nah, terus dia ada anak naik di sini, punya beratnya 700. Dan dia juga punya berat tangganya itu 300 Newton. Nah, di sini kan kita punya sudut nih, sudut theta misalnya. Nah, theta itu kan berarti dia kalau misalnya ini segitiga 345, berarti kan sudut theta itu 53 derajat. Ini screen-nya di kalian jalan nggak sih? Atau di gua dong yang nggak jalan ya? Jalan-jalan. Jalan kan? Ini terakhir udah ada sampai orang kan? Belum. Ya udah ada orangnya tuh. Yang ya 700 Newton ya ada. Iya, oke. Sorry, kayaknya agak internet gua agak delay. Tapi nggak apa-apa dah. Oke, gue lanjutin aja dari punya Kenzi. Sebentar. Gue dari tadi lagi buat rumus. Jadi ini. So far nih gue udah buat rumusnya. Ntar tinggal gue continue setelah kelar. Oke, kita lihat aja. Ini rumusnya ntar gue coba kirimin by tonight kalau bisa ya. Kita bahas soal simul 20. Oke, soalnya sebentar. Seseorang naik tangga homogen. Oke, yang ini. Jadi ini adalah dindingnya yang licin. Habis ini juga ada lantai ini tidak licin. Jadi ini dinding licin. Habis itu ada batang. Sudutnya adalah sudut 53 ya itu harusnya. Oh enggak nih, nggak perlu, itu kita langsung cek. 4
Oh ya 53 nih. Ya, berarti itu benar. Pura-pura ini batangnya ya. Ini ada batang. Habis itu ini ada orangnya. Jadi orangnya misalnya bulat karena gak ada ide gua. Ini kita gambar aja. Panjangnya adalah 5 meter. Karena kita tahu bahwa ini 4 meter. 4 meter. Kalau ini adalah 5 meter karena ini adalah 3 meter. Sehingga sudutnya adalah 53. Nah, ini 53 derajat, dimana dari sini ke sini adalah 3 meter. Ya. Nah, kita sekarang buat diagram gaya. Diagram gaya pertama adalah dari batangnya. Misalnya adalah W1. W1 sebagai batangnya. Ini adalah 300 Newton. Habis itu ada W2. Itu dari orangnya. Which is 700 Newton. Dan itu aja yang kita tahu. Oke. Untuk ini udah ada diagram gaya, cuman belum lengkap. Kurangnya adalah kita asumsikan ini sebagai titik B dan ini titik A. Biar gampang ya. Sehingga ini ada NB gaya normal dari titik B. Harus ada juga gaya normal dari titik A. Dan juga ada gaya gesek. Ini kita mau tahu. FGA. Nah, untuk mencari NA dan NB, maka kita harus menggunakan sigma F sama dengan 0. Karena ini adalah setimbang. Sigma Fx sama dengan 0, which this will become FGA, atau ya gue panggil FGA biar enak. Ini kan sama dengan ini sebenarnya min NB. Sebenarnya bentar, biar kita keep it integrity, NB minus FGA sama dengan 0. Artinya NB itu sama dengan FGA. Nah, NB nanti kita bakal cari sendiri. Jadi itu don't worry about that. FE sama dengan 0. Ini berarti bahwa FE, lu lihat aja yang FE apa aja. Jadi ada NA. Habis itu juga ada W1 dan W2. Nah, W1 W2 sama dengan 0. Maka NA adalah gabungan dari ini kedua, yaitu 1000 Newton. Nah, FGA itu sama dengan NA dikali dengan koefisien geseknya. Selanjutnya kita tinjau berdasarkan torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Misal titiknya adalah di A, biar enak. Sekarang lu cek aja pakai pena. Kalau misalnya gua dorongnya di mana? Misalnya W1. Apakah pena bergerak clockwise atau counterclockwise? Clockwise itu jadi positif. Kalau counter negatif. Kalau lu tes misalnya nih A. Bentar, gue coba praktekin deh. I hope this is right. Ya harusnya kelihatan lah. Ini adalah batangnya basically. W1 ini kalau kita dorong counter. W2 kita dorong counter juga. NB kita dorong clockwise. Artinya yang positif adalah NB. Artinya NB. Tapi kita tulis aja dulu nih. Torsi NB plus torsi W1
plus torsi W2 dan itu aja sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal tulis aja NB, ya kita belum tahu. Dikali dengan, nah untuk udah dikasih tau ding 4 meter, enak. Plus W1 setengah dari 3 meter, jadi W1 dikali dengan ya setengah kali 3 meter aja biar enak. Ini minus, mohon maaf, sorry, minus karena ini counter. W2 dikali dengan 3 meter, tapi itu 3 meternya harus dikali dengan cos 53 sama dengan 0. Maka 4NB itu sama dengan W1 kali setengah, jadi 150 plus 150 kali 3 450 ya 450 Newton plus W2 yaitu 700 kali 3 kali 3/5. Bentar, manual aja deh. Dua 20 jadi 4 140. Benar kan ya? 1 20 ya 140. 9 14 harus ada 0. 4 kali 9 36. Jadi 9. Ya 126 0. 1260. Halo, silakan Sian. Ada. Itu kenapa harus dikali 3 ya? Oke, jadi lu lihat dulu. Ini W2 adalah W2 kan dari objeknya. Nah, W2 ini memiliki jarak 3 meter dari pusat. Cuman kita itu harus, salah satu syarat dari torsi ya. Torsi itu harus salah satu sejajar. Ini sejajar. Kita biar gampang, gue pilihnya W-nya biarin, R-nya yang kita kali. Jadi ini 3 meter dikali dengan cos 53 untuk dapat segini. Cos 53. Jadi cos 53 ini kan sendiri sebagai 3/5. Jadi ini 700 kali 3 kali 3/5. Coret-coret 140. Ini 140 kali 9. 0621. Jadi 3 itu 3 meternya yang awal. Lalu habis ini dari cos 53 itu dari ya 3 meternya dengan cos 53 untuk dapat yang sejajar. Aman? Son? Aman. Terus itu dapat setengah dari mana ya? Setengah ini Setengah. ya yang ini kan. W1 kali setengah ya. Nah, kalau W1 sendiri kan pasti harusnya titik pusat massa kan harus di tengah, basically di tengah dari batangnya. Nah, oleh karena itu jarak dari W1 ke A itu setengah dari jarak ininya, yaitu 3 meter bagi 2 atau 3 meter kali setengah. Karena nih pokoknya pusatnya di sini, di tengah objek, dimana W1 itu harus tegak lurus terhadap sesuatu. Panjang dari A yang tegak lurus terhadap W1 adalah 3 meter bagi 2. Karena secara keseluruhan 3 meter. Tinggal bagi 2 aja karena tengah. Aman ya? Oke, thank you. Nah, sekarang kita tinggal NB sama dengan jumlahin aja 170 bentar 1000
Ya 1710 per 4 Newton. Dan ini menjadi bla bla bla. Karena gue lagi sedikit kurang mau hitung, kita ya udah nih 427,5. Yeay. Bener kan? Atau ini salah? Sabar. Bener kok, bener. Oke. 427,5. Nice. Jadi balik ke sini, koefisien gasnya adalah NB per NA. Jadi NB kan 427,5 per 1000. Kelar. Kita juga cek jawaban dari Pak Mayo. Seingat gue harusnya dia jelasin. Rupanya ada yang beda. Oh, karena dia lupa sesuatu. Ntar gue Bisa coba. itu. Ya, Pak Mayo ada kurang dikit banget. But still very nice. Ini dia cuma kurang 0 doang, sehingga pengaruhnya whole hasil. Anyways, ada soal lain yang mau dibahas gak guys? Menurutmu kalau belajar dari latihan simulasi doang apakah cukup? Menurut gua saranin lu belajar dari UHA lu sendiri plus yang aneh-aneh sendiri. Jadi ini ada beberapa yang aneh. Sebentar, gua present. Ini ada juga soal yang gue ingat. Ini nomor 3 deh. 3. Ini pokoknya pakai tumbukan momentum. Sebentar, gue rasa ada soalnya on my book. But basically you need to count how many bullets can you fire if you have a maximum force of blah 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 in the time of 60. Mana ya? Oh, mungkin ada satu lagi sih. Ini sebelum yang soal yang weird itu, karena I don't know where it was. Jujur gue lupa kemana. Kayaknya di buku satu lagi deh. Ini ada soal peluru bermasa 200 gram. Gue gambar aja karena gue gak mau ini. Ini massa peluru sama dengan 0,2 Kayaknya gue salah tulis deh, harus di catatan gue. Ya, 0,02 kg. Menumbuk balok. Jadi misalnya ada balok. Yang bla bla bla, pokoknya ada pegasnya. Ada pegas dan masanya adalah Ini pegas ya? Hmm? Ini kita pegas keluar. Nah itu dia, gue itu kurang tahu kalau pegas keluar atau enggak. Tapi di review pernah, di review keluar. Massa boloknya itu kilogram, dimana konstanta pegas adalah K sama dengan 100 N per M, dimana delta X nya atau setelah dia tumbuk, the pegas is gonna shrink by 4 cm, 4 cm. Jadi 0,04 meter. Tentukan V0 peluru.
Ini pokoknya pakai hukum kekekalan energi aja sih sebenarnya. M1 sama dengan M2. Actually, ya kita pakai ini dulu. M1 sama dengan M2, which is Eka, energi kinetik peluru. Ini Eka as in pelurunya udah jadi satu sama balok ya. Sama dengan EP, which is pegas. Ini setengah MV kuadrat sama dengan setengah KX, K delta X kuadrat. Dimana nih tinggal coret-coret. M-nya mirip tapi this one is on pegas. Cuman gue kurang yakin ini keluar atau enggak. Harusnya enggak keluar, tapi I don't know, saya bukan Pak Mayo. Bisa jadi Pak Mayo keluarin. Bukan Pak, this is not Pak Mayo, sorry. Ini tergantung sama guru lu. Tapi kalau gue adalah Pak Herpam. Ya. And then KX, so this should be 2 kilograms. Karena ini udah jadi 1. V kuadrat sama dengan K, which is 100. Nah, kita abaikan satuan aja biar cepet. X-nya 0,04 jadi 4 pangkat 4 kali 4 jadi 16 kali 10 pangkat min 4. Ini jadiin minus 2 doang karena ini coret. V kuadrat sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2. V aksennya sama dengan 2. Ini ya V aksen aja deh. V aksen dengan 2 akar 2 kali 10 pangkat minus 1 meter per second. Habis ini kita taruh nih, kita put it into the room, we put into another rumus, which is dari kekekalan momentum. MPVP atau V0 aja deh, plus 0 karena dia agak gerak. Nanti akan menjadi MP plus MB karena jadi 1 V aksen. V0 sama dengan des 2 kg dikali dengan V aksen, which is 2 akar 2 kali 10 pangkat minus 1 M 10 pangkat minus 1 per 0,02 jadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Coret-coret V0 sama dengan 20 akar, coret jadi minus 1 doang, 20 akar 2. Dan kelar, ini yang pegas. Yang ionan itu udah aman kan guys? Ionan Aman. yang lain kalau gak aman kasih tau aja, kita langsung bahas gas. Mumpung ada waktu. Where is it? Ada soal apa lagi? Ntar gue lagi cari satu. Ini dia. Dimana ini norm 4. Ini pokoknya gue keluarin soal-soal yang aneh. 4. Massa satu peluru P kali 1 peluru sama dengan 2,5 gram. Dimana VP nya adalah 100 mpers. Ini VP aksen 2,5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Dimana V0 aksen sama dengan 0 meter per second. Wah, gue lupa masih ada lagi. 90. Maka dari itu delta V adalah 100.
Habis itu nih delta P. Ini kita mau cari tahu nih. Dengan kapasitas force yang bisa ditahan adalah 90. How many bullets can we fire in 1 minute? Jadi kita cek aja delta P sama dengan M kali delta V, which is 2,5 kali 10⁻³ kali 100. Jadi 2,5 pangkat kali 10 pangkat minus 1. Habis itu ingat lagi bahwa impulse sama dengan delta P, which is ini impulse. Habis itu nanti ada inersia, jadi beda lagi. Yeay. F kali delta T sama dengan 0,25. Maka delta T adalah 0,25 per 90 detik. Ini adalah kayak the intervals between how many bullets, one bullet and another bullet. So di 1 menit itu adalah N sama dengan 60 per delta T, which means 60 kali 90 per 0,25. Dan silahkan nanti dicari, hasilnya adalah 216.000. Ya, 216,100. Udah kelar yang soal ini. Itu cara intinya gimana cara intinya? Intinya lu harus cari impulsnya, which will be equal to F kali delta T sama dengan delta P atau the difference in momentum. Habis nanti lu cari interval antara pelurunya, which is 0,25 per 90 detik. Habis itu jumlah peluru yang bisa dikeluarkan dalam waktu 1 menit adalah ya 60 detik dibagi dengan delta T atau intervalnya. Dan keluar. Ada soal yang mau dibahas gak guys? Kalau enggak gue kasih soal yang lebih susah nih. Atau bisa review dikit itu nggak komedi putar? Gue Boleh? nggak ikut tutor 2 kali pas dijelasin komedi putar. It's okay. Oke, Gue kita bingung. komedi putar itu yang yang itu, ya ampun. Komedi putar. Gue harus buka karena gue soalnya lupa. Oke. Komedi putar bla 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 ya. Misalnya komedi putar. Lingkaran. Ini pusatnya, jari-jarinya adalah R. Ini harus sejajar atau susah nanti. R. Ini putarnya kayak gini. Omega 1. Dimana I, which is komedi putarnya, I komedi putar sama dengan 400 kgm kuadrat dengan jari-jarinya 1 meter. Dia itu bergerak dengan laju angular W1 omega 1 sorry. Habis itu ada anak bermasa adalah 80 kg. V-nya adalah 2 meter per second. Tegak lurus terhadap komedi putar. Ya basically like that lah. Akibatnya frekuensi angularnya, jadi ini omega 2 sama dengan 8 rad per second. Omega 1 sama dengan berapa? Nah, ingat aja, kalau misalnya ada soal tentang puter-puteran rotasi kayak gini yang very rotational, itu L1 sama L2. Itu udah pasti. Sekarang L1 adalah apa? Kita lihat bahwa there's 2 objects here. So that means we have to do 2 objects. Ya inersia 1 kali omega 1 plus M1 V1
bilang aja M nya sama aja karena M nya satu doang. V1 kali R sama dengan I1 kali omega 2 KM aja deh biar enak. Tambah dengan M dikali dengan V2 kali R. Nah, kalau lu jabarin ini nanti jadi omega 2 kali R. Nah, sekarang kita tinggal slowly menulis apa yang kita tahu. 400 omega 1 plus MVR which is 80 21 sama dengan 400 kali 8 plus 80 kali 8 kali 1 kali 1. 400 omega 1 sama dengan ya 3200 plus 640 minus 160. Omega 1 sama dengan 3680. Ya, 3680 over 400 which is sekian-sekian. Jawabannya adalah 9,2 rad. Jadi lu pokoknya ingat this is the main rumus. L1 sama dengan L2. Dimana karena ini ada dua objek, maka ingat aja kalau objek pertama kan komedi putar. Habis itu ada objek kedua which is from anaknya. Dimana kalau pokoknya kalau L ini bisa I dikali dengan W atau omega atau enggak bisa juga massa kali kecepatan kali radius. And then same thing, setelahnya harus juga sama karena anaknya bakal naik ini dan ikut berputar. Maka logisnya adalah ini bakal omega 2 nya juga sama. Ini tinggal aja masukin semua yang kita tahu. Lu dapat omega 1 sama dengan 9,2 rad per second. Okay, thank you. Oke, gue mau tanya, lu pada mau coba soal yang lebih susah atau enggak nih? Soalnya yang bakal kemungkinan muncul di Yes. PTS. Gue yakin dia bisa, Pak Mai bisa keluarin ini. Gue yakin banget. Gue kasih lihat aja ya. Silahkan kalau mau kerjakan gue kasih. Kalau enggak ya gak apa. Pokoknya gue kasih soal ini sebagai tantangan. Dan ini soal UH gue. Sebenarnya ini gak terlalu susah, cuman ya lo harus bisa ngakalin. Sebuah batang homogen, gue tulis aja deh. Silahkan yang mau kerjakan, go ahead. Bermassa 8 kg di titik O. Porosnya di titik O. Batang itu disangga dengan tali AB. Don't worry, nanti gue lengkapin seperti pada gambar. Beban bermassa 5 kg
digantungkan pada ujung batang. Bila jarak OB sama dengan OA, tentukan komponen gaya mendatar pada engsel O. Dan yang gue bakal kasih tau adalah ini adalah the poros or engsel, ini O, ini A, ini B, dan ini adalah 30 derajat. Yang mau screenshot silahkan. Ini soalnya. Oh, pas Kenzi mau kerjain nggak ini? Gua liat dulu deh, takut internet gua turun lagi. Ayo. Oke, jadi kalau ini gue kasih tahu nih tipnya, the tip. OB itu sama dengan OA. Artinya ini adalah sama kaki. Itu yang number one. So this is 30 degrees as well. Sekarang kita Entar. Ya? Itu di aku atau apa? Bisa nyimpulin bahwa itu sama kaki. Makanya 30 ya. Bila OB Derajat sama bawah. dengan OA. Oh ya. Iya, oke. Okay, wait. I highlight this one as the first thing. Nomor 1 yang penting. Nah, habis itu nomor 2 kita buat diagram gaya. Diagram gaya ini adalah FY, ini adalah FX. Kesalahan fatal gue adalah gue buatnya FX sama FY nya kebalik. Ini FY, ini FX. Gue bawanya torsi basically. Lihat torsi, jadi salah. Dan oleh karena itu gue pisahin. Jadi ini adalah diagram gaya. Dan ya ini diagram torsi. Sebenarnya kalau mau gampang sih I would probably saran just use R. Jadi juga susah-susah. Ini ada weight 1. Ini weight 1 ini ada batangnya, which would be 80 newtons. Habis itu weight 2, which is 50 newtons. And then there's also one more thing, which is T. Ya, ini T. Nah, of course, kalau lo mau, lo bisa ikut gua. Gua kasih lihat sebentar deh, ini gambarnya. Ngomong kelihatan. Ampun, it's so blurry. I forgot, hold up. Gua ada blur. Misal nggak ada blur. Nah, ini dia. Ini lo boleh sebenarnya, cuman I don't suggest it. It's very annoying. Lo bakal bingung sendiri. Nah, what I would suggest you to do instead adalah membuat this is for jarak. Lo bagi jadi TX, TY, dan lain-lainnya. So if I can move this around, that would be nicer. Ya kayak inilah TX. Kok TX, TY. Kok bisa mengkung. Habisnya ada TX. This, yeah, you don't need to really think about that. Okay. And then W udah. Oke, sekarang tinggal diagram jarak.
So it's this to this. Misalkan panjangnya adalah L ya. Ini adalah setengah L. Dikali apa nih? Coba. Can anyone help me here? Gue kali apa? Guys, ada yang bisa bantu jawab? Nggak bisa. No. Oh, wait, actually, I don't think you can. Kalau ini, sebentar. Gue pikirin dulu. Cos 30. Tapi itu emang sama ya? Iya kan bukannya itu panjang. Bukannya sadap ya? Problem is it's supposed to be 60 gak sih? Karena kan ini kan satu sejajar kan, potongan, so that means this should be 30, which then would mean that this would be 60. So it's Oh iya, ya, 60 itu 60. sin ya? Ya sin. So yeah, you were right actually, it's cos. Sabar, I check jangan sampai kita tersesat di awal. Ini ada Pak Maya udah bahas sebenarnya, cuman oke, ya let's just not. Pak Maya taktiknya bagi-bagi jadi diagram torsi, dan jujur gue jadi enek liatinnya. This is L kali sin 60. Ya berharapnya benar, kalau salah sorry. TX TY okay, well we'll just keep on going first. Ntar kalau ada yang perlu we'll just keep on adding. So sigma torsi sama dengan 0, which means torsi W1 plus torsi W2 ya ada cockvoice plus torsi TY dan TX. Oke, Nor kita bagi aja, kita jadiin torsi aja deh. Gue jadi enak liatinnya kayak gini. Udah split into torsi. Basically, if you were to flip it, this would be torsi. So ini adalah W1Y. Same thing over here. W2Y. And then just state it like this, misalnya. This would be TX and TY. So this TX, this TY. Ya, oke. Now, nice. Kita kelarin. So this is 60. This is 60. And therefore, this is 30. Karena misalkan ini it's over here, dan
gue buat warnanya lebih tebal deh. Then this would be 30, which means that this is 30. Same thing here, so that means this is 30. And then TX sebenarnya nggak perlu, ini sebenarnya not needed. Karena ini kan terhadap the poros. T-nya this is 60. Karena this would be 30. Therefore this is 60 karena ini tegak lurus. And if you're wondering why is this 30, secara simpel adalah kayak gini. Lo tarik garisnya ini sama ini, then you find this is 30 and this is 30 as well. So that means you can find it into 60. Oke, kita balik ke diagram torsi A. Torsi sama dengan 0, which means TY kali L minus W1Y kali setengah L plus, artinya kayak jarak gak perlu sih, tapi oh well. Oh, ini I salah tulis. This should be minus W2Y kali L sama dengan 0. TY sama dengan bagi L aja, setengah W1Y plus W2Y. Kalau TY ini adalah we should probably define it first. W1Y sama dengan bla bla bla, W2Y sama dengan bla bla. W1Y itu kan adalah W1 dikalikan dengan cos 30. Same thing here. Habis itu ada juga TY, which is T dikali dengan cos 60, which this becomes setengah T, this becomes jadi 40 akar 3 ya. And then this is also 25 akar 3. Yep, thank you Ben. Dan min setengah T sama dengan ya 20 akar 3, ini kali setengahnya langsungan 25 akar 3. T sama dengan 90 akar 3. And then we go to diagram gayanya, which Panjang ya. yes, you see ini keluar di soal UH gue 40 menit. Gue ngaku sendiri. Gue teorema baru, lalu salah. Pindah ke merah sekarang, which fx sama dengan 0. Fx mana adalah fx sama ty sama tx. Yes, Arka, halo. Bahasa nomor 17 nggak? Boleh. Udah, ini kelar. FYI aja, kalau soal kayak ginian, kalau lu udah coba pakai diagram gaya aja, jadi lu pakai jaraknya yang tegak lurus, lalu tetap sulit, lu ganti ke torsi aja, lebih gampang, tinggal main sudut doang. It's much easier that way. Habis itu sekarang nomor 7. 17. Iya, I know. 7 asin 17-nya. 17. Oh, ini. This is nice. Ini yang I suka. Kalau kok hanya
katanya disuruh pakai konsep kinematika. Itu kinematika itu apa? EM dan EM. Apa? Mechanical energy. Potential sama kinetic. Oh, oke. Ini jauh BB hafal ya? Jauh BB harus hafal. Paham. I'd say paham aja. Kalau hafal, I don't think so, but yang minimal lalu paham how it works. Then it should be fine. Ini bukan bola pejal homogen, ini sebenarnya bola berongga karena 2/3 mr. Masanya sama dengan 2 kg. Puncak bidang miring kasar loh. Oh no. Hah, kasar. Hold up. Kan kalau motor juga kasar nggak pakai. Berarti kalau kasar berarti motor doang. Karena kan nggak pakai. Oh ya, right. Menggelinding kan dia. Ya. Menggelinding. So, now kita pakai M1 sama dengan M2. Kalau M1 pasti adalah cuman potential energy. Sedangkan kalau M2 ada 2. Eka lurus, kinetik lurus, ditambah dengan kinetik rotasi. Nah, EP itu kan ada MGH sama dengan ini setengah MV kuadrat plus setengah I should be harusnya omega kuadrat, saya ingat gua. Ntar, bener gak sih harusnya? This should be it. Untuk apa? Ya, it is omega kuadrat for rotasi. Nah, lu tinggal coret ini, jangan coret dulu deh. MGH setengah MV kuadrat plus setengah I nya berapa? 2/3 M R kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Coret. GH 30, which harusnya timeline ini 3 meter dan 10 meter per second kuadrat as in the gravity, sama dengan setengah V kuadrat plus 1/3 V kuadrat kalikan 6 180 sama dengan 3 V kuadrat plus 2 V kuadrat. V kuadrat sama dengan 180 over 5. Ya. 36. V-nya sama dengan 6. And that's it. Jadi konsepnya itu kalau di translasi itu pakai V velocity kan. Tapi kalau misalnya pakai rotasi itu sebenarnya rumusnya sama, cuma diubah aja V-nya sama omega. Basically ya. Jadi pokoknya adalah itu. Kalau if it's dia translasi doang ya ada lurus setengah V kuadrat. Kalau dia rotasi doang setengah I omega kuadrat itu for the Masanya jadi ya, and then if it's bergelinding karena dua-duanya jumlahin. Oke. And for potential energy ya harusnya udah paham, it's MGH. Tadi apa you wanted to ask? I
ada nggak soal yang kayak bola bergelinding tapi bukan pakai kinematika, pakai gaya? Sebenarnya lu bisa pisah jadi gaya, cuman why would you? Ini udah jelas M1 M2 aja. Nggak, ini kan kalau ini kan dia nyari kecepatannya kan, kalau yang gaya itu nyari percepatan. Percepatan 5 meter 0. I'm not so sure kalau ini bisa, cuman gue rasa harusnya ini bisa juga sih. Ya, dan Maksudku kayak yang pakai torsi sama pakai delta F. torsi. Oh, you want that? Tapi gue rasa kok kayak ini harus juga bisa sih, setahu gue. So wait, I'm gonna find one. Boleh, ntar gue bahas satu lagi. One last one and then we're done, biar lu pada juga bisa tidur, oke? Jadi VT kuadran sebagai 36 0 plus 2 kali A nya, ya kita mau cari A. L nya adalah 5. So A sama dengan 3,6. Should be ya. Harusnya ada yang lain. This is the last one, biar lu pada gak tidur kemalaman. Even though you probably will still. Ini bergelindir tanpa slip. Terus sama pakai FPK kan? Gak, ini bisa cuman gak usah. Sekarang yang lu tahu adalah M sama dengan 2 kg, V sama dengan 5 per meter second, I nya sama dengan 2/5 mr kuadrat. Lu disuruh cari S. S itu I think this is the max. Just sabar, gue coba cek nih, harusnya ada soalnya. It's up. What? Where is it? Ini dia. Panjang lintasan yang dapat ditempuh bola. Yeah, that's it. Okay. So that means that kita bagi jadi 2. Pakai sigma F sama M kali A, sigma torsi sama I kali alpha. Dimana ini FG kali R sama dengan I A per R. FG sama dengan 2/5 M kali A. Ini adalah WX. Ini WX. Minus FG sama dengan M kali A. MG sin theta minus FG sama dengan M kali A. Which dan kita coret semua jadi setengah. Minus FG 2/5 MA, coret aja sama dengan MA, coret. Setengah G sama dengan setengah G sama dengan 7/5A, which A nya sama dengan 25/7. And then we need to find the maximum distance it can reach. Ini 0, 25,
Ini karena kecepatan awal 2 kali 25/7 kali S. Artinya ini sama dengan, basically ini yang bakal dapetnya 2/7 S sama dengan 1, sehingga S sama dengan 3/5. Jadi itu penggunaannya. Jadi ngapain aja tuh langkah-langkahnya? Sigma F sama dengan M kali A, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Where kalau sigma torsi itu cuman ada dari FG. FG itu apa? Gaya gesek. Tolong kasih tips cara ngerjain semua soal yang ada. Lu harus pahamin konsepnya dan harus bisa nalar. And please kalau soal kayak ginian, kalau misalnya kesetimbangan, lu ada dua opsi. Lu lihatnya secara torsi dan gaya, atau lu brute force pakai gaya dengan R-nya yang tegak lurus. Kalau misalnya gampang, gue pilihnya yang kedua. Tapi kalau kayak gini susah, yang lama, gue pakai cara pertama aja. Because ini lebih aman. Kalau cara ngerjain PG dengan cepat gimana? Cara ngerjain PG dengan cepat. Emang ada PG ya besok? PG katanya kan setahu 20 PG 3 SI. Oh, ya, saya ada 3 yang nonton. Itu Pokoknya PG banyak lah. is that in total for both atau? I don't know. Total Oke. 20. Oke, masih aman lah. 20 pokoknya. I mean, Tapi kalau dibagi 5 menit per soal sih, harusnya cukup lah. ya, I would say harusnya cukup tetap. Don't forget kalau lu mau aman kerjain SI, kalau lu udah bosan sama SI, pindah ke PG dulu aja, kerjain beberapa. Habis itu pindah balik ke SI. Menurutmu kalau latihan soal yang simulasi ini ada konsep yang belum ada di soalnya nggak? Yang belum keluar konsepnya. Pusat massa. Apa masa oke. And palingan ini komedi putar, cuman komedi putar itu konsepnya udah ada, cuman lu tinggal harus nalarin. Bergelintir tanpa sip juga ada, cuman lu harus nalarin. Intinya nggak boleh begadang ya, biar besok bisa mikir. Oh, yang nggak keluar tuh pegas dari latihan soal ini. Only pegas. Semoga Lindir apaan? Hmm? Lindir apaan bedanya sama? Bergelintir tanpa sip itu yang both linear and rotation. Oh. Ya. Oke. Ya, just don't sleep too late karena you need to make sure your brain is Harus fokus. ya bisa fokus. Oke. Artinya gue cukupin aja dari di sini biar lu pada bisa tidur. I'll try to send this thing by after this. oh iya, katanya tadi pengen bikin list rumus. Udah lah. I do not think that's possible karena ini jujur kayak gak ada waktu. Oke deh, nggak apa. I don't know, nanti kita lihat. We'll see. Minta Gabriel. Oh. Bener sih minta Gabriel. 15 Oktober. Ya good enough lah. Ya Oktober 10. Oke. Well, semangat guys. Oh ya, aku nanya soalnya kita nanya. Kalau misalnya kayak tanggal gitu, I-nya berapa? Tangga. Tergantung nanti harusnya dia bakal kasih tau kalau batang ya 1/12. Kalau silinder Bukan 1/3. pejal ya setengah. Bukan Kita hafalin ya. Kayaknya kita harus hafalin. 3. Tergantung. For band iya, lu harus hafalin. You have to hafal the main 5 which is from silinder pejal setengah, silinder
panjang atau enggak batang 1/12. Itu 1/12 tuh di tengah ya. So if the porosnya pindah ya pakai teorema sumbu sejajar. Kalau di ujung, pas di ujung ya artinya 1/3 for batang. Cakram setengah, cakram 1. Bola pejal 2/5, bola berongga 2/3. And that's probably it. Artinya gue cukupin di sini dulu karena udah 1 hour 42 minutes. Ini gue rasa compile-nya bakal lama banget ini. Well, good night guys, good luck untuk besok. Thank you. Pokoknya pede aja, Bye. percaya diri. Bye guys. Oke, thank you.